Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama saya, Siska Mawaski. Wilayah Kudus, Jawa Tengah diketahui mengalami lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Ratusan warga diketahui telah dibawa ke asrama haji Donohudan di Boyolali, Jawa Tengah untuk menjalani isolasi. Hingga kini Pemkab Kudus masih berupaya untuk menanggulangi COVID-19 dengan cara meminta warga untuk menjalani isolasi. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah ada jurnalis Tribun Jateng, ada Rifki Gosali yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rifki. Selamat sore, Siska. Rifki, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di Kudus terkait dengan lonjakan kasus COVID-19? Oke, Siska. Sampai saat ini data terakhir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, terakhir tanggal 8 Juni 2021, masih terdapat 1.987 kasus aktif. Data tersebut menunjukkan terdapat lonjakan sebanyak 223 kasus baru. Untuk sampai saat ini, pasien yang dirawat di rumah sakit di Kabupaten Kudus tercatat ada 441 pasien, sementara pasien yang dirawat di luar Kudus terdapat 155 pasien, Siska. Oke, lalu bagaimana berapa banyak warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah, Rifki? Untuk warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah sampai saat ini data dari Dinas Kesehatan mengatakan ada 1.211 warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Sementara untuk warga yang menjalani isolasi terpusat terdapat 335 terbagi menjadi dua tempat terpusat di Kabupaten Kudus, yakni di Akbit, Pemkab Kudus, sementara selebihnya diisolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan. Siska. Oke, Rifki. Lalu berapa total warga yang menjalani isolasi di Asrama Haji Donohudan? Data terakhir ada 303 warga Kabupaten Kudus yang dipindahkan dari isolasi mandiri di rumah ke Asrama Haji Donohudan. 303 warga tersebut diberangkatkan dalam 4 gelombang, termasuk ASN di lingkup Pemkab Kudus. Sementara sampai saat ini pemerintah Kabupaten Kudus berikut TNI dan Polri masih melakukan penyisiran warga yang masih menjalani isolasi mandiri. Dalam waktu dekat atau sore ini ada lagi pemberangkatan atau gelombang kelima warga yang isolasi mandiri diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan. Siska. Oke, terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi, bagaimana cara Pemkab Kudus untuk meminta warga agar dapat menjalani isolasi mandiri secara terpusat di Asrama Haji Donohudan, Rifki? Pemkab Kudus memastikan bagi setiap warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah agar mau dipindah isolasi terpusat ke Asrama Haji Donohudan karena di sana memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibanding isolasi mandiri di rumah. Selain itu, nutrisi dan makan juga tercukupi. Hal itu yang menjadi dasar Pemkab Kudus menyarankan setiap warga yang isolasi mandiri di rumah untuk pindah ikut isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan. Siska. Oke, Rifki, tadi Anda menyebutkan bahwa masih banyak warga yang masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Apa yang menjadi alasan Iya. mereka menjalani isolasi mandiri di rumah, Rifki? Sebagian warga memilih isolasi mandiri di rumah karena mereka tidak ingin terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Tapi hal itu menjadi ancaman baru karena dari Pemkab sendiri menyarankan untuk pindah isolasi terpusat ke Asrama Haji Donohudan. Hal itu lantaran ketika isolasi mandiri di rumah banyak terjadi atau dikhawatirkan akan menularkan COVID kepada anggota keluarga yang lain yang masih tinggal satu rumah yang statusnya masih negatif atau selain itu menularkan orang di sekitar. Untuk itu Pemkab menyarankan agar warga yang isolasi mandiri di rumah untuk ikut isolasi terpusat. Siska. Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Rifki Gosali terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, demikian live update kali ini. Jangan lupa untuk saksikan live update berikutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.